Ya, para terdakwa telah melakukan pembelaan terakhir mereka atas tuntutan dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Untuk membahasnya, kami sudah bergabung dengan kuasa hukum Yosua, ada Yonatan Baskoro, dan juga ada kuasa hukum Eliezer, Pak Abdul Rohman. Ya, selamat petang, Bapak-bapak. Selamat petang, Ya, Mas. saya ingin ke Pak Abdul terlebih dahulu. Tadi sudah kita dengarkan bagaimana duplik ya pembelaan terakhir dari Eliezer. Ada yang cukup menarik ketika tim kuasa hukum mengutip atau menyebut bahwa dalam replik JPU ini mengalami tidak punya dasar dilematis secara yuridis atas tuntutan yang diberikan terhadap klien Anda. Apa yang menyebabkan atau apa yang membuat duplik hari ini menyebut bahwa JPU tidak punya dasar yuridis, Pak Abdul? Iya, baik, terima kasih. Terkait duplik yang tadi kita sampaikan, bahwasannya pertama ada bantahan soal terkait pembelaan secara pribadi ya, Richard ya, terkait soal dia akan mempertanyakan kenapa dengan kejujuran atau dihukum 12 tahun penjara. Nah, di dalam pledoi pembelaan pribadi juga kita sampaikan bahwasannya itu tidak sesuai dengan apa yang telah diungkapkan oleh klien kami, Richard Eliezer. Pertama, jaksa penuntut umum menyampaikan bahwasannya tuntutan 12 tahun penjara itu sudah sesuai dengan SOP. Padahal setelah kita kaji secara mendalam, ternyata pertimbangannya pun terkait soal justice collaborator itu nggak pernah dipertimbangkan dalam tuntutan jaksa penuntut umum. Sehingga kami menganggap bahwasannya itu ada kesalahan prosedur. Masa ketika jaksa menuntut berdasarkan SOP dan harus dikaji, sementara yang berbenturan dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, dalam hari ini terdakwa Richard sebagai justice collaborator. Nah, itu yang pertama. Yang kedua terkait soal dilema yuridis. Nah, kami memandang bahwasannya terkait soal tuntutan jaksa dalam hal ini sebenarnya dari awal mereka sudah meyakini bahwasannya dakwaan yang mereka bacakan pada saat persidangan itu sebenarnya sudah sangat bagus ya. Tapi ketika pada saat penuntutan itu sebenarnya jauh dari harapan yang masyarakat, terutama terdakwa, di mana terkait soal dilema ini kan menjadi pertanyaan, kenapa artinya kita menganggap jaksa ini ragu-ragu dalam hal karena tidak ada kepastian soal adanya keadilan bagi korban, khususnya almarhum Eliezer dan para masyarakat. Saya pikir ini menjadi pertanyaan. Jadi jaksa ragu-ragu sekali lagi ya menurut tim kuasa hukum dari Eliezer. Saya ke Mas Yonatan, bagaimana dari tim kuasa hukum Yosua mencermati replik, duplik yang sekarang kita tinggal menunggu saja putusan vonis nanti? Ya, sebelumnya saya ingin mengapresiasi terlebih dahulu terkait persidangan kita ya, yang dimana sudah sampai di titik hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian saya ingin menanggapi sedikit saja terkait dengan replik duplik yang telah disampaikan di dalam persidangan. Menurut saya itu adalah hak masing-masing, dalam hal ini jaksa penuntut umum maupun terdakwa melalui penasihat hukum ataupun yang disampaikan sendiri oleh terdakwa. Namun memang kami melihatnya pasti di dalam replik duplik itu tentu masing-masing pihak akan bertahan dengan apa yang disampaikan terdahulu, sehingga dalam hal ini ketika kita melihat seperti ada sindiran-sindiran atau ada bahasa-bahasa yang ini tidak profesional, yang ini tidak paham, yang ini tidak mengerti, menurut saya adalah hal biasa. Tapi yang ingin saya tanggapi sedikit tadi terkait dengan landasan yuridis yang dibilang tidak ada, yang harusnya itu sebetulnya jelas ada jika dilihat di dalam persidangan, terutama di dalam pembelaan Richard Eliezer. Jelas landasan yuridis itu ada, kita berkaca pada pasal 48 KUHP di bawah tekanan. Kemudian kita juga ada pasal 1 ayat 1 yang dimana itu adalah perintah jabatan. Kemudian ditambah lagi kalau kita lihat pasal 10A Undang-Undang LPSK yang dimana sudah dinyatakan surat dari LPSK begitu ya terkait dengan GC. Nah, seharusnya ini kan bisa dilihat sehingga di dalam hal ini tentu yang menjadi fokus terakhir adalah bagaimana keadilan ini bisa didapatkan, sebetulnya seperti itu, Mas. Oke, baik. Kita break terlebih dahulu ya, nanti kita akan kembali lagi dengan diskusi lanjutan.